Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak pandanga dimanapun Anda berada. Kita bersama lagi dalam sebuah spesial program kita di setiap Kamis pagi, yaitu kearifan lokal Minangkabau. Sebuah ruang untuk menelusuri, memahami dan mengapresiasi kearifan-kearifan yang ditinggalkan dan diwariskan nenek moyang kita orang Minangkabau, ya. Nah, salah satu kearifan lokal yang sangat terasa sekali dalam kehidupan orang Minangkabau masa lalu, dan saya pikir nilai-nilainya pantas diadopsi hari ini, yaitu kehidupan surau, ya. Dan topik besar kita sesungguhnya untuk beberapa pekan ini adalah kearifan dan peran, ya, surau Minangkabau, ya. Nah, minggu pertama atau pekan yang lalu kita sudah membahas tentang sejarah dan perkembangan surau di Minangkabau. Ya, kita tahu ternyata jauh sebelum Islam masuk, surau itu sudah ada. Ya, jauh bahkan sebelum agama-agama lain masuk, surau sudah ada. Berarti surau itu betul-betul adalah instrumen kebudayaan Minangkabau, bukan instrumen keagamaan berarti kalau begitu, ya. Nah, kemudian hari ini kita akan coba membahas tentang bagaimana peran surau dalam membentuk karakter generasi, ya, sehubungan dengan Harkitnas juga, Hari Kebangkitan Nasional, ya, di mana topiknya atau temanya adalah jaga tunas bangsa untuk wujudkan kedaulatan negara. Nah, ini menarik sekali dan saya pikir ini sangat-sangat relate, sangat relevan dengan surau, ya, yang membentuk generasi sebagai tunas generasi dan akan menjaga kedaulatan bangsa. Dan bagaimana peran nanti para alumni surau masa lalu yang berbuat begitu banyak untuk bangsa ini. Nah, mungkin ini juga sangat perlu kita bicarakan, gitu, ya. Baik, untuk itu kita telah bersama kembali dengan mama kita, Dr. Saiful Yazan Tuanku Makudun, yang alhamdulillah beliau juga berkesempatan hadir langsung di studio Permata di Padang pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ya. Bung Adit, selamat pagi dun sanak pandanga RI Perempat Surau Kearifan Lokal Minangkabau. Wah, ini surau juga, Mak, ya. Ini surau kita, Tapi surau perempat, ya, Mak, ya. Surau Perempat. Alhamdulillah, begitu senang mendengar istilah surau perempat ini, Mak. Iya. Ya, Walau hakikatnya surau itu kan tempat orang berdialog. tempat berdialog, ya, Mak, ya. Tempat beradu argumentasi, gitu, ya. Iya, di samping bercengkrama dan Bercengkrama. meningkatkan keterampilan hidup. Baik, baik, menarik sekali. Baik, Mak, pagi ini sekaitan dengan Harkitnas juga nih, Mak, ya, Kebangkitan Nasional. Saya melihat surau juga merupakan salah satu wadah kebangkitan Minangkabau. Boleh dikatakan demikian, ya, Mak, ya, Iya. atau tempat pembinaan lah minimal bagi yang akan membangkitkan ini, Mak. Nah, makanya kita berikan topik hari ini adalah peran surau, ya, peran surau Minangkabau dalam membentuk karakter generasi. Nah, karena generasi inilah yang akan menjadi pembangkit nanti, gitu, ya, Mak Tengku, ya. Betul. Nah, namun sebelum kita lebih jauh, Mak, dengan peran surau ini, ada baiknya, karena kita emang berseri nih, Mak, ya, ada baiknya kita jemput ke belakang, Mak, tentang awal dari cerita kita dalam topik besar kearifan surau ini. Silakan, Mak Tengku. Baik, terima kasih Bung Adit. Kita sudah bahas bagaimana lahirnya lembaga atau institusi surau dalam masyarakat Minangkabau. Ketika nenek moyang menyepakati bahwa yang pertama harus dilindungi adalah kaum wanita, kaum perempuan, mereka menyediakan rumah gadang. Rumah gadang khusus untuk dihuni perempuan, dan kalau mereka bersuami itu mereka berdiam dengan suaminya satu sumando. Maka para laki-laki di Minangkabau dalam kaumnya tidak punya kamar, tidak punya tempat untuk beristirahat atau menginap. Maka mereka melahirkan institusi pendamping rumah gadang itu. Itulah surau, tempat para laki-laki Minangkabau di kaumnya menginap, dan tentu saja ketika malam hari mereka berkumpul dengan para kemenakannya. Nah, surau juga tempat merantau pertama generasi Minangkabau. Ketika anak-anak Minangkabau dilahirkan di rumah gadang dan dibesarkan sampai usia 5-6 tahun, itu madrasah pertama mereka di bawah didikan bundo, para ibu.
Tapi ketika sudah memasuki usia 6 dan 7 tahun, mereka akan secara sistematis diajarkan untuk meninggalkan rumah gadang dan tinggal atau menginap di surau. Mereka boleh pulang hanya untuk makan, ganti pakaian, tapi untuk malam hari mereka tidak di rumah gadang. Tidak ada tempat laki-laki di rumah gadang, maka dibuatlah lembaga surau. Dan ini sudah sejak awal ketika Minangkabau itu menyepakati sistem kekerabatan matrilinealnya. Jadi itulah yang menyebabkan institusi surau itu, kata Bang Adit tadi, sudah ada jauh sebelum datangnya agama-agama ke Minangkabau. Nah, agama-agama kemudian memang memanfaatkan posisi surau itu tempat penaburan gagasan atau ideologi keagamaan atau tempat berdakwah, tempat para guru agama mampir untuk menjelaskan ajaran yang mereka bawa. Nah, disinilah surau itu berperan kemudian menyatu dengan ajaran-ajaran agama. Termasuk kemudian Islam sangat memanfaatkan surau sebagai tempat pewarisan nilai-nilainya. Jadi, surau adalah institusi yang sangat inti, sangat awal di Minangkabau, tempat menginapnya para laki-laki dan tempat pewarisan. Dan tentu saja yang pertama tadi, ketika anak umur 6-7 tahun diharuskan merantau dekat ke surau, nah di sana sudah terjadi pewarisan nilai dan pembentukan karakter anak-anak. Begitu, Bung Adit. Baik, menarik sekali. Bisa kita simpulkan, Mak, sesungguhnya bahwa ketika Mama dari awal menyatakan bahwa rumah gadang itu memang disiapkan untuk anak perempuan, betul. Bisakah kita juga menyimpulkan bahwa untuk anak laki memang disiapkan surau gitu loh, Mak? Jadi memang sengaja, bukan kebetulan ini. Bukan kebetulan. Memang sengaja disiapkan surau itu untuk anak laki-laki yang sudah balik. Itu ya, Mak ya? Betul sekali. Jadi karena ketentuan di Minangkabau bahwa yang dilindungi pertama itu kaum perempuan, maka laki-laki harus menjaga rumah gadang itu tidak dimasuki laki-laki kecuali sumando. Nah, kemudian laki-laki yang lain membuat lembaga atau institusi khusus untuk laki-laki, itulah surau mereka, surau kaum. Surau kaum kemudian berkembang, ada kebutuhan untuk berkumpul laki-laki senagari, buat surau nagari. Dan ketika Islam memanfaatkan surau sebagai institusi pewarisan nilai Islam, lahirlah surau gadang. Surau gadang itu masjid jami', tempat melaksanakan ibadah bersama di nagari. Begitu lahirnya undang tentang nagari. Nagari itu harus babalai bamusaji. Begitu, Bang Adit. Jadi secara tidak langsung, Maya, ketika gagasan melahirkan surau itu saja, itu sudah pembinaan karakter barangkali ya, Mak ya. Karena apa? Karena dengan melahirkan surau sudah ditanamkan ke anak laki-laki bahwa kamu itu sesungguhnya penjaga saudara perempuanmu, maka jangan di rumah. Ya. Supaya tidak masuk laki-laki ke rumah menemuimu, kan gitu ya, Mak. Kira-kira gitu ya, Mak ya. Ya. Maka ke surau lah kalian, ya kan. Dan amati rumah gadang mundur jauh. Jadi secara tidak langsung ini sudah mulai beranaman karakter langsung ya, Mak ya. Iya, karakter bahwa posisi laki-laki itu adalah pengawal kaum, penjaga kaum. Walaupun dia masih kecil, dia sudah menjadi mamak rumah bagi sumando yang datang. Begitu. Baik, begitu ya. Oke, baik, menarik sekali Don Sana Padanga kajian tentang surau ini ternyata ya. Sekali lagi kita ingin mengatakan, walaupun minggu lalu udah kita katakan bahwa surau bukanlah hanya sebuah bangunan atau sebuah tempat berkumpul, tapi surau adalah sebuah institusi kebudayaan Minangkabau yang luar biasa ya, Pak ya. Ya, barangkali sama tuanya dengan rumah gadang. Iya. Ya, ketika mereka mulai malaco membangun sebuah tarata atau tempat berladang atau bersawah, yang pertama mereka dirikan tentu tempat berlindung. Tempat berlindung yang pertama bagi perempuan dibuat rumah, kemudian jadi rumah gadang. Dan laki-laki harus punya tempat berlindung juga, mereka buat surau. Begitu. Baik, itu memang berarti memang iringan ini ya, Mak ya. Barangkali serentak. Serentak banget ya. Cuma karena mereka ingin membesarkan gezah atau marwah kaum, rumah gadang yang dibuat lebih lebih sempurna, lebih maksimal pembangunannya. Surau itu relatif dalam bentuk yang sederhana saja, karena hanya tempat menginap malam hari laki-laki. Iya. Jadi kalau bahasa sekarang lebih viralnya rumah gadang itu ya, Mak ya. Iya.
Baik, Pak. Kita sudah jemput ke belakang ini ya sejarah sejarah surau ini, walaupun sebelumnya sudah kita bahas pekan lalu, tapi ini ternyata ada relate juga dengan hari ini. Nah, kita mulai, Pak, ketika surau betul-betul menjadi tempat pembentukan karakter. Seperti apa peran surau dalam pembentukan karakter ini, Mama melihatnya, Pak? Baik, ya kita coba membayangkan situasi surau awal-awal itu. Rumah gadang sudah diisi oleh para ibu dan para wanita. Kemudian anak-anak yang usia 6-7 tahun diharuskan meninggalkan rumah gadang, merantau. Nah, merantaunya karena masih anak 6-7 tahun tentu tidak jauh. Nah, itulah surau. Mereka merantau ke surau. Siapa yang ada di surau? Yang ada di surau itu adalah mama mereka sendiri. Mungkin tidak satu, mungkin ada 2-3 orang yang senior ya, atau yang sudah duda menginap di sana. Nah, apa yang terjadi malam hari ketika kemenakan mereka datang merantau, baru anak kecil itu. Nah, di antara yang hadir itu ada yang senior, ada yang pemuda. Tentu yang diayomi yang baru masuk ini. Anak kecil ini harus dibuat betah di surau ini. Mereka yang pertama tentu saja pengajaran agama kalau sudah masuk Islam. Mengajar juz amma, alif bata, a, i, u, babi, bu, tati, itu, dan itu diajarkan dengan cara yang semenarik mungkin sehingga anak-anak yang baru belajar merantau dekat itu akan betah di surau. Dan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang menarik bagi anak-anak. Maka banyak sekali ya, cerita atau mitos tentang bagaimana anak-anak itu mendapatkan ilmu bercanda, ilmu takok-taki, ilmu bermain sama besar di surau itu. Ya, belajar yang paling sederhana itu takok-taki. Takok-taki orang Minang itu banyak yang lucu-lucu. Kemudian belajar tutur kata, belajar membuat pantun, seloka, gurindam. Nah, kalau mereka sudah meningkat lebih dewasa, mereka selain diajarkan agama, mereka diajarkan tentang kemampuan berlogika, bersilat lidah, berpidato adat. Kalau dia sudah usia 10 tahun, mereka sudah diajarkan bagaimana menyampaikan panitahan, pasambahan, rundiang, kato bajawe, gayuang basambui. Dan sekaligus dilatih fisiknya. Kenapa? Karena di surau itu barangkali karena udara di dalam itu agak panas, sore-sore mereka akan latihan silat dulu, latihan olahraga. Sipak rago dan silat adalah wilayah fisik yang diajarkan di surau. Nah, itu berjalin berkulindan secara bersamaan. Bagaimana mereka mendapat pengayoman di surau itu dari mama mereka. Ingat, ini mama kandung biasanya ya, kalau surau kaum itu. Mama kandung itu tentu sangat sayang dengan kemenakannya dan dia akan menjaga agar karakter kemenakannya itu tumbuh. Kenapa? Karena mereka yang akan menjadi prototipe mereka nanti. Wah, itu kemenakan yang di kaum itu hebat. Basileknya santiang, pasambahannya, panitahannya, kata bajaweknya bagus, akhlaknya bagus, dan kemampuan ibadahnya bagus. Jadi di surau itu dibentuk sekaligus semua karakter awal orang Minangkabau. Kemampuannya bersosialisasi, kemampuannya bela diri, dan sekaligus kemampuan berkomunikasi dalam adat. Inilah sekolah berasrama pertama. Yang menyebabkan ya ada pertanyaan begini, Bung Adit. Yeah. Kenapa founding father atau founding parent Indonesia itu banyak sekali dari Minangkabau? 10 founding parent Indonesia itu mungkin 7 dari Minangkabau. Kenapa? Karena mereka, anak-anak Minangkabau itu usia 6-7 tahun itu sudah masuk sekolah berasrama yang bernama surau. Nah, ada kekhasan surau. Surau itu tidak punya bilik. Ya. Maka apapun perilaku seorang anak yang masuk dalam surau itu akan diamati oleh yang tua yang hadir di sana. Tidak ada yang akan terlepas. Anak cek kemenakan sebuah, itu bahasanya. Kalau ada anak yang baru masuk itu mungkin cemas, takut, duduk menyeri, akan disapa, akan diajak, akan
libatkan dalam berbagai kegiatan di surau itu. Sehingga mereka menjadi bahagian yang integral yang tidak terlepas dari seluruh kegiatan surau. Jadi kembali kita bayangkan misalnya ketika azan maghrib berkumandang itu anak-anak yang 6-7 tahun itu sudah berlarian ke surau itu. Kerinduannya untuk mendapatkan tambahan ilmu dari guru atau mamanya atau abang-abangnya, udah-udahnya, ajonya di surau itu. Nah inilah yang menyebabkan pada masa itu surau adalah tempat yang paling dirindukan oleh anak-anak ketika menjelang maghrib. Ya walaupun ada cerita-cerita yang agak miring-miring ke kiri, misalnya kalau malam hari itu mereka kan perut anak muda kelaparan. Nah, mereka akan diajarkan untuk mencari sesuatu pengganjal perut. Ya, perut lapar ini. Coba cari di dapur. Nah, mereka akan pergi ke dapur rumah gadang untuk mencari kalau ada yang bisa dibawa ke surau. Kalau isi dapur yang sudah habis, mereka akan cari sendiri di kampung. Mereka akan pergi ke kolam mereka untuk menangkap ikan dan mencari buah dan seterusnya, menunggu durian jatuh. Ini semua adalah kegiatan dalam kaum, dalam sebuah klan yang diawasi oleh mamaknya sendiri. Mereka tidak akan melarang kemenakannya pergi ke kebun karena itu kebun mereka sendiri. Dan tidak akan melarang kemenakannya menangkap ikan di tabek karena itu tabek mereka sendiri. Nah inilah keseruan atau petualangan yang luar biasa. Ya saya menceritakan itu karena sebahagian usia saya sempat di surau waktu itu. Alangkah rindunya suasana seperti itu. Tahun 50, 60, 1950 sampai 70 itu masih banyak surau kaum, surau nagari, surau kampung, surau nagari yang masih aktif. Begitu Bung Adit, bentuk atau mungkin sistem yang menyebabkan lahirnya generasi-generasi emas periode surau. Sehingga pertanyaan tentang kenapa banyak founding parent dari Minangkabau, itulah karena di sana ladang persemaiannya. Ya, seperti yang kita bilang tadi, Mak ya. Jadi ternyata surau memang bukan hanya suatu tempat berkumpul, tapi surau adalah tempat penggodokan ya, Pak ya, generasi, tempat ladang persemaian istilahnya ya, ladang persemaian. Kalau bahasa tetangga kita breeding ground. Yang diawali dari merantau dekat gitu ya, Pak. Iya, merantau dekat. Dari rumah gadang ke surau. Iya, soal yang ditanamkan pertama pada anak laki-laki adalah pantun tertua itu, Karatau Madang di Hulu itu. Merantau dulu. Merantau yang paling dekat ke surau dulu. Surau dulu. Minimal udah diajarkan nih untuk tidak berada di bawah ketiak ibu. Iya. Jangan ketiak induk juga. Ketiak induk. Artinya dari mulai akil balik itu anak-anak laki-laki sudah disampaikan kamu itu sesungguhnya adalah para pejuang, petarung gitu ya, Pak ya. Betul. Bertarung dengan kehidupan. Jadi kamu jangan mengandalkan orang tuamu. Kira-kira gitulah ya, Pak ya. Betul sekali. Nah, kamu harus mandiri gitu ya. Jadi ini sekolah berasrama tertua barangkali ya. Kalau di Indonesia. Sekolah asrama, sekolah alam juga mungkin ya, Pak ya. Sekolah alam. Dan yang harus diingat tidak ada ruang privat di surau itu. Ruangnya ruang publik. Ruang publik semua. Jadi mereka baru 6-7 tahun tapi sudah masuk ruang publik. Semua perilaku akan diamati, semua keadaan akan diamati. Kenapa itu kemenakan yang satu itu kok termenung di sudut? Akan dipanggil, ditanya apa masalah, apa kesulitan, antara badan kurang sehat. Mereka akan selalu dalam pantauan. Nah, begitu Bung Adit. Baik. Menarik sekali ini akhirnya. Bahwa tidak ada ruang privat dalam surau, semuanya ruang publik. Dan ini akan berimplikasi jauh nih saya pikir ya. Karena hanya ada ruang publik inilah akan makin banyak karakter muncul. Kita akan coba bahas Pak ya setelah yang berikut ini, Pak. Kita jeda sesaat. Baik, Saudara Meranga. Kami akan jeda sesaat dan nanti kita akan lanjutkan apa sih implikasinya, dampaknya dari ruang publik yang hanya ada di surau ya. Artinya di surau hanya ada ruang publik, tidak ada orang privat. Di sana otomatis akan dituntut bagaimana dia bersosialisasi, bagaimana dia menempatkan diri dan segala macam. Itu mungkin maka founding parent kita begitu gampang mereka bersosialisasi ya, Pak ya, menempatkan diri mereka dalam membentuk bangsa ini. Baik. Betul sekali. Oke, baik. Saudara pendengar, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Kearifan Lokal Minangkabau. Merantau dalam budaya Minangkabau merupakan keharusan, khususnya kepada para pemuda
jika ia ingin dipandang lebih dewasa dalam masyarakat. Dalam masyarakat Minang, laki-laki remaja hingga pemuda yang belum menikah dan tidak pergi merantau dianggap sebagai orang-orang yang penakut dan tidak bisa hidup mandiri karena tidak berani mencoba kehidupan baru di luar daerah Minang. Adapun alasan masyarakat Minang suka merantau diantaranya adalah karena kekerabatan yang dianut dalam masyarakat Minang sendiri adalah sistem matrilineal, yaitu harta pusaka diwariskan kepada pihak perempuan, sedangkan laki-laki hanya memiliki hak yang kecil. Alasan lain adalah karena budaya, di mana anak laki-laki yang masih bujang atau belum menikah tidak mempunyai posisi dalam adat, karena si anak harus merantau untuk mencari pengalaman. Kemudian, karena alasan ekonomi, di mana kaum laki-laki akan merasa malu jika tidak bekerja dan menjadi beban keluarga. Yang tidak kalah pentingnya adalah karena alasan pendidikan dan melanjutkan kesuksesan para perantau terdahulu. Sipak tekong merupakan permainan petak umpet khas Minang. Sipak artinya sepak dan tekong berarti kaleng. Bedanya permainan sipak tekong menggunakan kaleng yang diletakkan di tengah lingkaran dan penjaga akan mencari teman-temannya yang bersembunyi. Dalam permainan ini, penjaga harus menyebutkan nama dan menyentuh tekong sambil berkata, "Sipak tekong." Jika hal ini tidak dilakukan, maka orang yang bersembunyi dapat bersembunyi kembali dengan menyepak tekong tersebut. Menarik dan serunya permainan khas Minang ini. Namun, sayang saat ini jarang sekali dilakukan anak-anak, dan alangkah indahnya jika anak-anak dan masyarakat tetap menyukai permainan sipak tekong sebagai pelestari khasanah budaya tradisi kita. RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dengan saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di kearifan lokal Minangkabau dengan topik tentang surau ini. Jadi surau sebagai tempat pembentukan karakter generasi, peran surau sebagai tempat pembentukan karakter generasi. Silakan Dun saudara pendengar, jika ada di antara Anda yang ingin bergabung, kami buka dua line telepon 812414 dan 08166092240. Baik, Mak Tuanku, kita lanjutkan Mak perbincangan kita Mak. Jadi ternyata sudah ada duluan Mak kita terima dulu di 812414. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Sultan Wamenan. Iya, tuan. Baru pulang rantau, Mak? Iya, petangga sibuk kampung makan banyak dulu. Iya. Patutlah berlari nak cegok Mak di radio. Iya. Kau tanya sama Mak Tuanku. Iya, silakan Iya, Mak. silakan Pak Sultan Itu Paminan. masalah gala sang saku atau juga gala pesaku. Oh, iya. Bahasan dulu. Jadi sebenarnya lah melenceng pertanyaan ambo dulu ambo nak masuk. Iya. Jadi nak kamu tanya lagi. Kau masalah gala sang saku atau pesaku itu kan dibuat secara menurut adat. Ya. Jadi dalam pada itu dibuatlah gala misalkan Sultan Batuah Iya. atau ada juga gala Sultan Bareno. Aha. Jadi Sultan Batuah kau balik di keluarga dan lain-lain kau Sultan Batia. Babel Sultan Loan. Bareno kau bertukar loh. Sultan Bareno we. Aha. Jadi secara menurut adat Mak Tuanku. Aha. Itu kan sebenarnya kalau gala itu kan
secara monoi ada kan babua mati namanya. Aha, Bukan babua sentak kan begitu. iya. Jadi secara yang meremehkan gala tadi, bisa kau dituntut atau diajukan ke mama kaum atau mama adik atau mama tua lah. Iya. Bahasa cara jalan terbaiknya untuk penyelesaiannya tu Mutia. Iya, iya. Itu gala kau diremehkan kan begitu. Iya. Sekian dulu Mak Tengku. Iya, Pak Sultan baik. Batua. Terima kasih banyak, Pak. Iya. Iya, Pak Sultan Paminan. Terima kasih banyak Mutia. Iya, Mak. Tunggu jawabnya Mak Tengku. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sultan Paminan ya di Lubuk Minturun. Tadi ada yang mau bergabung sepertinya di 0811660940 kita buka juga ya. Jadi kita gabungin pertanyaannya, silakan kalau ada yang masuk atau beralih ke 812414 juga boleh ya. Baik, sembari menunggu yang akan masuk, kita coba ini walaupun ini tidak topik surau, tapi topik yang kita kaji sebelum ini Mak ya. Iya, betul. Sebelum surau kita justru ya tentang gala ini sang sako ya terutama ya Mak ya. Oke, silakan Mak. Baik, terima kasih Pak Sultan Batua. Ya, ini ada oknum 1-2 yang membelokkan atau merubah bunyi gala pusako atau gala sako atau gala sang sako menjadi sesuatu yang nyeleneh, membelokkan. Itu kalau dalam sumbang dua waleh 2 kali kana itu. Sumbang kato C, sumbang kurenah C. Nah, kalau sumbang itu terjadi, maka yang berhak pertama menegur itu adalah mama yang bersangkutan. Baik mama kepala waris, mama kaum atau mama pangulu. Mama berhak menegur dan teguran itu ada implikasinya. Dia bisa dihukum secara adat, misalnya dengan catatan tidak dibolehkan ikut dalam kegiatan rumah gadang misalnya. Di tinggian jenjangnya, waang mempagara-garahan galade, tidak usah nanya ke rumah ke rumah kaum, rumah baradai. Nah, itu tanggung jawab seorang mama untuk menjaga marwah kaum bagi kemanakan yang sumbang kato dan sumbang kurenah. Sudah 2 sumbang yang dia lakukan. Jadi sumbang 2 waleh itu harus ditegakkan oleh siapa? Yang pertama ya yang memegang kepemimpinan kaum. Baik itu mama kepala waris atau mama kaum atau mama pangulu. Nah, mama pangulu tentu dia bersidang dengan perangkatnya orang jinih nanampe. Ya. Pangulu manci malindu balang bunduk kanduang satu di dalam untuk mempertimbangkan kalau ada yang membelokkan atau merubah kato pusako. Jadi kalau kata Pak Sultan Paminan ini babua mati, tidak juga babua mati, tapi itu kato pusako. Gala itu nan disako nan dipusakoi oleh kaum, tidak boleh direndahkan marwahnya. Itu sumbang. Nah, sumbang itu yang menjaganya yang pertama tentu saja seluruh kaum dan tongkat komando sudah diserahkan kepada mama. Mama yang berhak dan berkewajiban tentu saja menjaga marwah kaum. Itu jawaban saya Pak Sultan Paminan. Artinya apakah itu artinya Mak ketika bagi pihak yang merasa ini direndahkan gelar sako itu Mak atau gelar sang sako itu berarti dia melapor dulu ke mama yang bersangkutan gitu ya Mak ya? Iya, ke kaum ya, kaumnya gitu ya. Kalau sudah berbeda kaum tentu ke kerapatan nagari lagi. Oh, kalau beda kaum ke kerapatan nagari dia Mak ya. Kalau sampai gala pangulu yang direndahkan itu dendanya 1 ekor kerbau itu. Ada sanksinya Mak ya? Ada sanksi. Ada ketua pusako yang mengatakan kalau gala pangulu itu direndahkan, orang yang merendahkan itu bisa dihukum dando sikua kabau. Kalau tidak dia akan mengalami hukuman yang lebih berat. Tidak main-main ya Mak. Oh iya benar. Ini teringat juga Mak, karena ada pertanyaan gala ini Mak. Apa benar Mak ya di daerah tertentu umpamanya nih Mak.
teman saya nih, umpamanya punya teman di Padang. Kalau di Padang mungkin karena di luar selingkah negari mereka ya, Mak ya. Iya. Si panggil nama mungkin tidak ada masalah gitu ya, apalagi satu pendidikan itu umpamanya, Pak. Iya. Tapi dikatakan pas masuk kampung halamannya, ke kampungnya, ya karena dia datuk, kita nggak boleh manggil namanya, Mak. Harus panggil datuk. Kalau kita manggil namanya, kita bakal denda. Apakah emang itu? Itu betul. Iya. Karena dalam ketentuan Ketua Pusakonya yang gadang itu adalah marwah kaum. Maka ketik banama gadang bagala itu ada kesepakatannya di Imbauan Labuhan Nanggolong di Pasanan Rami. Maka nama aslinya harus disembunyikan atau disimpan, dilipek. Tidak boleh lagi nama pribadinya yang dipanggil dalam ruang publik, khususnya ruang adat. Itu berlaku untuk selingkah negarinya, Mak, atau juga di luar negari ya juga harus seperti itu, Mak? Lebih tepat kepada konteksnya, situasinya. Misalnya saya Saiful Yazan Tuanku Mangkudun. Kalau di RRI ini kan ruang publik yang inklusif, semuanya terlibat, maka dua-duanya boleh dipakai. Tapi kalau saya di rumah mintuo saya, di kampung istri saya, di rumah anak saya, nama Saiful tidak boleh dipanggil. Oh, gitu ya. Tidak ada Saiful di sini, yang ada di sini Tuanku Mangkudun. Nah, kira-kira begitu. Kalau di kampung saya boleh saja. Nah, jadi konteks yang menentukan ini. Ya. Dan konteks itu ada konteks resmi dan tidak resmi. Kalau tidak resmi, orang bertamu ke rumah saya, misalnya teman saya dari Jawa datang ke rumah istri saya, dia menanyakan Saiful, boleh saja, tidak masalah. Tapi dalam suasana, dalam konteks barale misalnya, ada pasambahan panitaan Sipul ke Pak Saiful, tidak ada Sipul di sini, begitu kira. Iya. Ya, ada Tuanku Mangkudun, kira-kira begitu. Iya. Konteks yang menentukan. Baik, silakan yang di 081166 09240 tadi ada. Oke, dulu yang di 812 ya. Kita coba terima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Nur, Pak ya. Yoti. Oke, silakan Pak Nur. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam Pak Nur. Nak kamu tanyon, ada lo pengulu nak mengecen kan? Pepatah tu ataupun namanya tu. Kan di dalam pepatah berkatuan. Basilang kayu dalam tuku sinan api mangku itu. Iya. Hanya mengecen kini tak pakai lo je. Ini orang pi di dinding saya je. Pengulu lah itu. Oke. Cuma meruki tertimu sampai gini kan. Baca cerita tu. Oke. Sudah tu kedua mengenai surau tadi. Ya. Dek kami dulu nak nama musalah surau tu surau tapai, surau biar banda, surau cubada, surau asam. Iya. Itu dulu kan. Sudah tu kami lalu surau membawa kain panjang saya dekat anda kawan tu. Iya. Betul. Kaya mana bawa je. Mana lalu saya jamaang je. Iya. Kena kawan tu. Oke. Iya, betul. Dia yang kepelakat tu biar lo kata tersembuh ke bawah kan. Iya. Ke bawah tersembuh kata. Iya. Pernah hamba mak dia dingin hari kan kan kawan-kawan kan di tampik surau tu kan keranjang jenazah aku bersimpan kan. Kau dah kain jenazah tu kami selimut kan. Itu dulu kan. Iya. Itulah itu kecintaannya di surau, Mak ya. Itu nak mau rasuan dulu kan. Ini anak-anak kini nak tantu dia. Iya. Itu nak kini banyak nak masyarakat kan. Oke, baik. Oke. Kayaknya lalu saya kan. Iya. Baik Pak Nur. Tak beristinah wah di mengkurang kayak itu lah. Aku dah bagian. Iya. Sampai bagian. Baik Pak Nur. Ada yang lain-lain Pak pertanyaan Pak? Itu saja. Itu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur ya di apa ini seperti ada yang lain Pak. Ini lumayan ramai nih seperti yang saya Iya, silakan lanjut. Karena memang surau ini legend ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Bu? Dengan Bu Zur ya? Iya.
Oke, silakan. Iya. Oke. Gini Pak, kami kan besar bukan di Minang, Iya. di Minangkabau ya. Tapi bagi kami gelar itu penting. Iya. Apalagi saya yang udah termasuk yang tua di keluarga saya. Di sana itu kami setiap menikah namanya mau ikutan gala ya. Iya, Naga Anggala. Iya, betul. Nah, tapi apakah gelar ini kalau masih disebut nama, kalau saya kurang setuju. Tapi mereka melakukan karena mereka nggak bisa sendiri. Termasuk saya juga nggak bisa sendiri. Tapi saya menerapkan itu karena saya yang tertua. Iya. Kemudian panggil Datuk, Pak. Datuk itu kan Datuk Maruhun misalnya ya. Iya. Tapi saya lihat di sini yang lebih kecil daripada Datuk, manggilnya cuma Datuk aja. Enggak, dia bilang Datuk ini minyak Datuk, enggak begitu. Apa itu boleh? Oh, itu ya. Jadi itu aja yang saya sampaikan. Cuman gelar ini itu diambil dari tiap perempuan boleh, tiap laki-laki boleh ya Pak? Banyak banget yang saya tanya ini. Oke, nggak apa Bu. Nggak apa Bu Zur ya. Ini kesempatan buat orang yang besar di rantau, ini kesempatan ini ya. Iya, silakan Bu Zur. Ya. Ya, silakan. Dari tadi loh Pak. Oke, nggak apa. Ya, yang terakhir apa tadi Bu Zur? Ya. Yang terakhir itu gelar. Ya. Yang gelar yang dipanggilkan itu. Tanpa inyi itu ya. Oh iya. Sampai ini. Iya. Aku anak saya bilang, ini apa Datuk katanya. Iya. Aku kalau nggak ada Datuk, kan Datuk hijau itu. Iya. Enggak, dia kan tinggal di sini anak saya, udah lama di sini ya. Iya. Dia kerja di Sumatera Barat. Oke. Itu boleh nggak tuh? Tak dipanggil namanya itu saya ngeri juga tuh Pak. Oke, baik. Iya. Kan ganti ya Pak ya sementara. Ya. Banyak mau belajar. Kemana saya belajar adatnya Pak? Ke perempat aja Bu. Rajin-rajin ke perempat, Bu. Itu masih ya. Iya. Oke Bu. Ya. Iya. Bu Zur di mana ini posisi? Saya sekarang ada di Padang. Karena Oh, iya. saya kuliah di Padang. Terus saya mencoba tinggal di sini karena kepengen besar dari kecil udah nggak pernah di sini. Iya. Iya. Jadi saya berusaha untuk kepengen di sini, tapi nggak tahu sampai kapan karena ada tua juga anak-anak. Baik, menarik ya. Iya. Oke. Ya, sering aja dengar kearifan lokal ini tiap minggu Bu, hari Kamis ya. Sudah ada di media sosial YouTube-nya juga. Iya, di YouTube juga ada itu Bu. Saya lebih senang dengerin di radio Pak. Oke. Radio Pak, saya pencipta radio. Ya, mantap. Oke Bu Zur, terima kasih Bu Zur. Iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mak. Ini seperti masih ada yang Iya, silakan. kita gabung semua ya, Mak ya. Iya. Baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk Pak Rajo Kaci ya. Silakan Pak. Iya, terima kasih Mandi. Iya Iya. Pak. Selamat pagi Nak. Iya, pagi Pak Raja Kaca. Waduh lo terasa udah mau setek dari Buai Mamak tadi. Sabalun marantau anak bujang itu kan ilannya transit dia polo. Transit di Surau. Istilah Pak Rajo Kaci mantap, transit ya. Oke. Maka tuh Mamak kau merantau di balik dapur. Betul. Di sekolah dia asuh dibekali supaya berkembang dan hasilnya boneh hendaknya Mak. Iya, betul. Oh bisa bekal karantau lebih dominan, lebih kuat. Iya. Jadi untuk itu Mak surau Mak. Iya. Sebenarnya surau itu apanya Mak? Tenaga pengelolanya tu Mak. Iya. Ustaz, ilmu orang di surau itu Mak. Sebenarnya ilmu agama, ilmu adat ada masih penting lagi Mak. Hendaknya bisa bertindak sebagai konselor Mak. Iya, betul. Sebab banyak permasalahan yang terjadi di kaumnya Mak. Contohnya Mak, kaumnya nan saparoh baya itu nan layang-layang putih tali istilahnya. Pastinya pakai Mak. Nah layang-layang putih tali itu Mak, kok lain membawa banang Mak, lain bisa ya dia doang tapi yang lain Mak. Iya. Membawa banang nan putih di taraji. Iya. Iya. Ikut dia kemarin ini
mental kamanakan itu banyak tertekan sehingga kadang-kadang kalau tidak ada wadah di surau itu mungkin jalan lainnya tempuhnya. Iya. Jadi kan kalau ada wadahnya surau, alhamdulillah dia bisa dibekali di Baik. Oke, menarik ya, menarik gagasan Pak Ardi Kaci. Oke Pak Rajo, ini seperti ada gangguan sinyal nih ya. Ya silakan. Masih ada Pak? Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rajo Kaci ya. Ini menarik pertanyaan pagi ini Mak ya. Baik, silakan Mak. Ya, kita urut dari awal Pak Nur. Pak Nur pertama. Ini ketika Kato Pusako dirubah atau dibelokkan atau disalahkan, artinya api itu tidak tumbuh di kayu wasilang, api itu di dinding segini. Ya, orang yang melakukan itu yang pertama kemungkinan besar dia belum merasakan bahwa di balik Kato Pusako itu ada pemikiran, ada gagasan, ada nilai yang diwariskan oleh nenek moyang. Basilang kayu ditungku itu artinya sikap kritis itu ditumbuhkan kepada anak kemanakan itu untuk tidak langsung menelan begitu saja apa yang dikatakan orang. Kok pahit jangan langsung diluahkan, kok manis jangan langsung ditelan. Itu bahasa dalam diskusi, dalam debat, dalam berbicara atau bercengkrama di surau itu. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya basilang kayu itu. Basilang kayu itu apa? Pendapat itu tidak harus mengiyakan saja. Tumbuhlah di sana semangat untuk berdiskusi. Api di sana itu semangat untuk berdiskusi, berolah pikir. Jadi bukan berkelahi dalam hal ini. Jadi orang yang sudah memahami makna Kato Pusako tidak akan mau merubah Kato Pusako itu. Karena bagi dia Kato Pusako itu adalah pedoman berpikir, pedoman berlogika orang Minangkabau. Jadi orang yang membelokkan atau mencemooh Kato Pusako, kita maafkan saja Pak Nur, berarti mainnya lun jauh lah ya. Itu yang pertama. Kemudian bagi dia Kato Pusako itu sesuatu yang membingungkan. Iya. Jalan berdua nak di tengah, lo berdua jalan nak di tengah. Ya karena dia belum mendalaminya, maka dia melecehkannya. Betul. Orang yang tidak paham biasanya akan denial istilahnya atau ngeyel, akan menolak kebenaran karena dia belum tahu makna yang sebenarnya. Nah, kita maafkan saja. Tapi kalau itu tumbuh dari seorang penghulu, ini dia sudah memasuki sebuah ranah yang perlu ditegur. Ya, ada sumbang yang dilakukan penghulu. Sumbang penghulu itu antara lain ya sumbang kato itu. Sumbang kato bagi penghulu itu sudah sesuatu yang fatal. Dia harus ditegur dalam kerabatan. Datuk lah sumbang kato mah. Dijahitlah sementara dulu. Ya, dia harus ditahan, tidak diberi kesempatan di ruang publik biasanya itu. Itu yang pertama. Pak Nur, yang kedua apa tadi? Ya, Pak Nur itu Mbak tentang menghilangkan Kato. Jadi ibaratnya memang melecehkan Kato Pusako lah gitu ya. Membelokkan Kato Pusako gitu ya. Kemudian ada pengalaman beliau di surau. Lalu di surau. Ya lalu di surau pengalaman banyak sekali. Banyak sekali yang perlu kita angkat. Saya jadi ingat Mak kalau persoalan Kato Pusako tadi, ya jangankan dialihkan, direcehkan semacam, dirubah bahasa aja ke bahasa Indonesia itu susah ya Mak ya. Susah. Saya bisa buktikan dengan ini Mak. Alun takilek lah takalam. Ya Mak ya, di lawi jo ikan lah tahu aja tamu tino ya kan itu ya Mak ya. Coba kita solusikan Mak. Belum terkilat sudah terkelam. Tidak bisa dialih bahasakan aja nggak bisa. Apalagi dinafikan istilah itu ya Mak ya. Ya mainnya belum jauh saja. Biarinlah. Tapi kalau penghulu ya dia sudah sumbang kato. Sumbang kato ya Mak ya. Baik. Yang kedua Bu Zur. Bu Zur ya. Jadi panggilan datuk itu langsung. Oh iya. Bu Zur, kita bersangka baik. Anak ini memahami kata atuk itu artinya kakek. Itu yang pertama karena ya pengaruh juga dari film dari tetangga ini Upin dan Ipin itu memanggil kakeknya kan atuk.
Jadi bagi anak-anak kemungkinan sebagian menganggap atuk itu artinya kakek, dan itu tidak menyalahi. Ya, dia sudah memanggil inyek juga. Atuk, ya kalau Upin Ipin kan memanggil kakeknya atuk. Maaf Mak, saya coba posisikan. Jadi mungkin gini ya Mak, kan dia memanggil penghulunya datuk nih Mak. Tapi ada langsung tua kan gitu ya Mak ya. Tidak pakai inyek. Nah, harusnya kan inyek datuk kan gitu Mak ya. Oh ya, itu yang pertama tadi tentang anak-anak yang terpengaruh oleh cara Upin Ipin. Yang kedua, ada nagari yang memanggil datuk itu adalah penghormatan. Tanpa inyek. Tanpa inyek. Yang inyek itu khusus di Agam Tua atau sekitar Bukit Tinggi. Berarti Bu ini dengan agam juga nih ya Pak ya. Yang pakai inyek itu umumnya wilayah Agam Tua atau daerah Agam sekitarnya sampai ke Padang Panjang. Tapi banyak nagari yang memanggil datuk itu adalah penghormatan. Iya. Udah sama dengan mama gitu ya Mak ya. Iya, sudah sama dengan inyek. Gitu. Jadi ini tergantung juga konteks atau situasinya atau nagari yang memakainya. Saya kalau di Padang ini panggil tuanku enggak apa-apa bagi saya. Karena tuanku, bagi saya itu biasa saja. Tapi kalau di Bukit Tinggi orang tidak boleh manggil saya begitu. Orang harus manggil saya nyak tuanku. Oh gitu ya. Ini konteks, kita pahami saja situasi di mana dia dipanggil. Kalau dalam keluarga itu biasa dipanggil atuk, ya dia itu atuk gaya Upin Ipin. Kalau dia dipanggil datuk dalam sebuah upacara adat, berarti itu nagari itu memperlakukan kata datuk itu sudah penghormatan. Tapi kalau di Agam Tua, Bukit Tinggi sekitarnya, Padang Panjang sampai Kemenjau, inyek itu wajib di depan nama orang tua. Tidak boleh manggil saya, tuanku mari sebentar, tidak boleh itu. Nyak tuanku nanti sebentar, harus pakai inyek. Kalau di kampung Bukit Tinggi dan sekitarnya. Tapi kalau di Padang ini semua teman-teman manggil saya tuanku saja, tidak apa-apa. Maaf, kalau boleh saya menjelas sedikit Mak ya. Bagaimana nih Mak, kalau seandainya yang memanggilnya itu sama besar Mak, atau mungkin di bawah Mak Datuk ini sedikit-dikit Mak ya, usianya mungkin dia panggil datuk saja mungkin tidak terlalu tua. Tapi kalau umpamanya generasinya jauh nih Mak, apakah tidak lebih baik dengan Mak Datuk gitu Bapak? Kalau umpamanya inyek, kalau enggak mungkin inyek di selingkah negari di Agam. Kalau yang di luar negeri Agam, apakah enggak lebih baik dengan Mak Datuk itu umpamanya Mak, enggak langsung datuk gitu. Soalnya ini kan kalau datuk itu kalau kita langsung orang Minang kan sekali pendek Mak, tua kan gitu ya Mak ya. Nah, kita hanya Pak dari Mak tua kan lain juga mungkin ke Lagam Katon Lampe mungkin. Ya, ini masih perlu kita cermati dengan sungguh-sungguh Bung Adit. Ya. Ketika di sebuah nagari panggilan datuk itu adalah sama dengan panggilan inyek, sudah menghormati, maka seseorang yang dipanggil datuk itu dia sedang dihormati. Dihormati, ada nagari yang begitu. Ada ya Mak ya? Ada, cukup banyak. Tapi ada nagari tidak boleh menyebut datuk itu langsung tanpa honorifik, namanya kata penghormatan ya. Inyek atau mama atau bapak, Pak Datuk. Saya punya teman sama-sama dari Bukit Tinggi. Kalau bicara sesama teman saya menyapa tua singgah lu. Iya. Tapi kalau di hadapan publik, di depan orang ramai, saya harus memanggil dia bapak atau memanggil dia inyek. Kenapa? Karena itu konteks situasinya. Kalau ibu kepada anaknya yang penghulu di rumah memanggil, tua makan lo, kata seorang ibu atau seorang mertua kepada anak atau menantunya, boleh. Tapi kalau ibu itu menyapa anak atau menantunya yang datuk tadi di ruang publik, dia tidak boleh memanggil, tua Pak Ako, nasi letai dang, tidak boleh dia begitu. Dia harus menyapa dengan gelar yang lengkap. Jadi ini memang latihan memahami situasi. Ya. Kapan seseorang itu bisa disapa langsung datuknya, atau malah potongan gelarnya saja. Jadi di antara gelar datuk itu ada yang bukan datuknya yang dipanggil, tapi nama gelarnya. Misalnya Nyak Datuk Tinggi. Nah, orang tidak menyapanya Nyak Datuk, tapi Nyak Tinggi. Pak Ako.
konon taidang ba dan seterusnya. Pasambahan tibo kenyak tinggi atau nyak banso, datuk berbangso gitu ya. Datuknya dihilangkan dalam sapaan. Nah, seorang ibu menyapa anak atau menantunya yang bergelar datuk berbangso di rumah misalnya, "Bangso, makanlah." Boleh dia mengatakan begitu. Tapi di depan orang ramai dia tidak boleh menyapa anaknya dengan banso saja. Datuk berbangso, dia harus menyapa lengkap. Ini memang keterampilan memahami situasi. Jadi agak pelik ini Bu Zur untuk memahaminya. Tapi kalau udah sering-sering Ibu ikut acara adat akan paham itu. Kapan seseorang harus disapa dengan gelar lengkap, kapan boleh sepotong saja, kapan boleh datuk saja, kapan harus pakai inyak, kapan harus pakai mama. Begitu. Banyak sekali konteksnya nanti Bung Adit. Iya, benar ya. Jadi ada konteks tertentu ya, Mak, untuk panggilan-panggilan ini, Mak ya. Betul, Baik. betul. Oke, Bu Zur, ikuti aja terus Kervan Lokal Minangkabau nih ya. Yang terakhir tadi tentang Pak Rajo Kaci ya, Mak ya. Pak Rajo Kaci. Iya. Apa pentingnya? Tentang ruang publik itu juga, Mak, tentang surau ya. Bagaimana kita harus hadir psikolog atau konselor. Saya sepakat sekali. Kalau kita ingin mengaktualkan kembali surau itu di era sekarang, di zaman sekarang, kehadiran seorang yang mampu menjadi konselor, tidak harus konselor profesional ya, mampu jadi konselor itu penting. Kenapa? Kalau kita berkaca kepada surau masa lalu, mama yang hadir di surau itu adalah mama yang sudah mampu menjadi konselor. Kenapa? Karena dia berusaha atau harus memahami keadaan seluruh kemenakannya yang ada di surau itu. Tidak boleh ada kemenakannya yang duduk di sudut bermenung sendiri. Dia harus sapa, dia harus ketahui masalah yang dihadapi si kemenakan. Tidak akan dibiarkannya, akan disuruhnya kemenakannya yang lebih dewasa. Tuh adik ang mangga tuh duduk di sudut, adik ang mandong je tadi. Jadi secara tidak langsung ada konseling di sana ya, betul, Mak, ya? Itu yang sepertinya memang disinyalir Pak Rajo Kaci tadi, Mak ya. Betul. Artinya memang nuansa surau itu harus dihadirkan hari ini karena dia bisa jadi konseling gitu loh. Iya. Seorang yang hadir di surau itu sebagai yang tertua di surau itu adalah orang yang paling mengerti keadaan kaumnya. Karena di surau kaum dia harus mengerti mana yang harus dia ayomi, mana yang harus dia jaga, mana yang harus dia tahan kalau berlebihan. Ya, adalah yang putih tali kata Pak Rajo Kaci tadi. Itu harus ada yang di atasnya yang akan mengawasi, jangan dibiarkan dia lepas kendali. Ya. Jadi surau kaum itu sekali-sekali harus didatangi oleh Mamak Panghulu. Saya mengalami di surau kaum itu ada waktunya Mamak Panghulu itu hadir akan menanyakan kepada yang sering menginap di sana, keadaan kalian sianu ba, dia akan meninjau itu. Jadi ketika Mamak Panghulu itu katakanlah ada di kampung lain atau bahkan di negeri rantau, dia akan pulang ke surau untuk memahami kondisi kemenakan-kemenakannya yang belajar merantau. Dan ingat, surau itu bukan hanya surau kaum, ada surau kampuang. Kalau surau kaum itu kemenakan satu kaum, kalau surau kampuang itu sekampung itu ada anak, ada kemenakan. Kalau surau nagari itu sudah membicarakan tentang keperluan bersama di nagari. Itu masa lalu. Begitu Bung Adit. Baik, itu masa lalu. Kata kunci ini, Mak ya. Nanti pada saatnya dalam rangkaian episode kita akan sampai bagaimana hari ini ya, Mak ya. Ya, bagaimana mengaktualkannya, tapi belum sekarang. Makanya ikuti terus ya. Karena memang waktu sudah sampai penghujung, Pak. Ya, kita mau aja lanjutkan tapi sudah sampai penghujung. Nah, untuk itu Nusra Perangas, sampai di sini dulu acara Kervan Lokal Minangkabau kita yang cukup menarik pagi ini, saya pikir tentang surau ya. Dan kita ini masih berkisar surau nih beberapa pekan ini saya pikir ya, sampai nanti kita melihat smart surau kita. Gitu ya, Mbak ya. Baik, dan sana Perangas, sampai di sini dulu acara Kervan Lokal Minangkabau. Terima kasih untuk yang telah bergabung. Ada Pak Stamp Medan, Pak Nur, Pak Bu Zur dan Pak Rajo Kaci ya.
Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.